Sing salah yo ben salah. Niku urusane KPK kali Kejagung. Pun para rawuh barangkali ada 1-2 pengurus NU bermasalah. Gitu. Jangan menyurutkan kita untuk tetap ber-NU. Jangan membuat kita kendor lemah untuk tetap ber-NU. Meskipun ada yang kasus NU ini gak milok salah. Nggih. Meskipun ada yang salah, Mbah Hasyim Asy'ari gak ikut salah. Meskipun ada yang nakal, madhab Syafi'i ora melok nakal ngoten lho. Ketua PBNU 2026 diprediksi kuat itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Naik karena persepsi bersih, kita, Kiai Pesantren, Jawa Timur ya, dan momentum isu KPK yang melemahkan incumbent. Kemudian Rois Am 2026 prediksi terkuat adalah Kiai Haji Afifuddin Muhadjir. Figur kompromi dipercaya Kiai Sepuh tidak terimbas isu kuota haji. Prediksi kasar peluang hasil Muktamar NU tahun 2026, 2027 berdasarkan simulasi yang saya sampaikan, Marzuki Mustamar itu mempunyai menang 30% peluang. Gus Yahya itu juga masih mempunyai peluang 25%. Kiai Haji Said Akil itu 20%, Kiai Miftah sebagai Rois Am itu 15% peluangnya, dan tokoh lain itu totalnya 10%. Kemudian intinya, dari simulasi ini yang akan terjadi nanti di tahun 2026, Muktamar PBNU, Muktamar NU yang ke-36 ya, namanya tidak akan jauh dari nama-nama ini. Hanya ada kemungkinan muncul figur kompromi seperti Anwar Iskandar ataupun Afifuddin Muhadjir bila konflik elit makin keras atau kasus KPK makin membesar. Elektabilitas publik jadi angin penekan moral. Tapi suara Muktamar tetap ditentukan oleh koalisi Kiai Pesantren dan PW dan PC delegasi. Saat ini untuk pemilihan Muktamar tidak secara warga NU seluruh Indonesia, tapi melalui kegiatan atau organisasi disebut Muktamar NU. Nah ini prediksi peluang Muktamar 2026. Ini sudah saya gabungkan antara publik dan struktural delegasi. Sehingga tadi apa yang saya sampaikan, saya rangkum menjadi satu dan saya simpulkan untuk Ketua PBNU itu kandidat utamanya adalah justru Kiai Haji Marzuki Mustamar, itu 35% untuk peluang menangnya. Kemudian Gus Yahya atau incumbent itu 25%, Said Akil itu 20%, figur kompromi Anwar dan Afifuddin itu 10%, Ulil Absar di bawah 10%. Kemudian untuk Rois Am PBNU itu kandidat utamanya adalah justru yang elektabilitas kecil di bawah 10% itu muncul sebagai kandidat utama di dalam simulasi, di dalam riset yang saya sampaikan, yaitu Kiai Haji Afifuddin Muhadjir sebagai figur kompromi mustasyar, 30% untuk peluang menangnya. Kemudian Kiai Miftah incumbent itu 25%, Kiai Marzuki Mustamar 20%, Kiai Haji Anwar Iskandar 15%, dan tokoh lain ataupun kiai sepuh lokal itu 10%. Pertanyaannya adalah, kenapa Kiai Haji Afifuddin Muhadjir bisa jadi Rois Am walau elektabilitasnya publik kecil? Rois Am berbeda dengan Ketua PBNU. Ketua PBNU lebih politis, perlu jaringan, mesin organisasi, dan elektabilitas publik. Butuh ya. Rois Am lebih ke simbol moral, ulama sepuh, panutan Suriah NU. Elektabilitas publik, apa yang ramai di medsos tidak terlalu berpengaruh pada pemilihan Rois Am. Karena Rois Am dipilih oleh AHWA, Ahlul Halil wal Akti, forum kiai sepuh yang menentukan siapa Rois Am. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhadjir adalah mustasyar PBNU, kiai sepuh, ahli fikih, pakar usul fikih yang dihormati lintas kubu. Walau jarang muncul di media sosial, namanya sangat dihormati oleh kiai-kiai pesantren. Analogi sederhana bagi teman-teman, bagi yang masyarakat awam ya.
Ketua PBNU itulah presiden. Butuh suara, butuh dukungan, butuh mesin. Berarti butuh elektabilitas publik. Ya, entah itu publik secara nasional, warga NU, ataupun publik di sosial media. Rois Am itulah Ketua Mahkamah Agung. Dewan Syuro butuh wibawa, integritas, dan dihormati Kiai. Jadi wajar kalau Afifuddin yang jarang disebut publik bisa lebih berpeluang jadi Rois Am. Karena ditentukan lewat kesepakatan kesepuh ataupun ahwa, bukan lewat elektabilitas medsos ataupun publik dimanapun itu berada. Validitas data social listening 820.000 entry medsos, akurasinya 75-80% dalam membaca tren opini publik. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu mempunyai validitas data itu 75-80%. Kemudian simulasi lapangan itu 45 responden purposif. Akurasinya 40-60%. Tadi yang saya sebutkanlah samplingnya ataupun marketnya. Itu hanya memberikan sebuah indikasi tren saja. Kemudian setelah gabungan baik social listening dan lapangan, kemudian analisa jaringan struktur NU, validitas adalah 70% untuk membaca arah besar, naik turun citra seorang tokoh. Sing salah yo ben salah. Niku urusane KPK kali Kejagung. Pun para rawuh barangkali ada 1-2 pengurus NU bermasalah. Gitu? Jangan menyurutkan kita untuk tetap ber-NU. Jangan membuat kita kendor lemah untuk tetap ber-NU. Meskipun ada yang kasus NU ini gak milok salah. Meskipun ada yang salah, Mbah Hasyim Asy'ari gak ikut salah. Meskipun ada yang nakal, madhab Syafi'i ora melok nakal, ngoten lho. Barangkali ada 1-2 orang yang kasus, jangan membuat kita terus minder, isin, don, gitu. Nggak pede menunjukkan ke NU, ya tetap NU. Kata apa nak sing ngono kuwi lek kuwi. Duduk Mbah Hasyim Asy'ari ngoten mawon. Gitu. Mbah Uda Ploso panggah lurus. Nggih. Punya Badriah nggih lurus. Neka Fabilir Boyo nggih lurus. Mbah Warman Surleboyo yo lurus. Gus Ubab Sarang yo lurus. Ngeten. Wong atase ana sing siji loro ngono kuwi, data NU ne dilok-lokne ra kenek, Kang. Sakniki kula takon. Umat Islam anek sing nyolong napa mboten? Anek sing umben napa mboten? Terus gara-gara nyolong umben medok, kuwi lho umat Muhammad iki ngono kuwi. Akhire Nabi Muhammad melok di lok-lokne. Mosok yo ngono. Kan ya ora ta. Salahe wong kuwi aja malah Nabi sing salahni. Ya salahe dhewe ngoten lho. Kula tetep kampanye ke NU-an para rawuh. Meskipun situasi rodok kirang-kirang nggak oleh kendor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi masalah per masalah setunggal-setunggal beres ganti masalah yang lain. Benarkah kirim doa nggak ada dalilnya? Benarkah selamatan ganjarannya kangge bapak ibu sing situ? Katanya nggak ada dalilnya, nggak sampai. Jawabnya, yang benar selamatan ada dalilnya. Selamatan ganjaran yang sakit diterima mayit. Selamatan bukan bid'ah, memang sunnah karena hadisnya sahih. Satu rangkaian selamatan puniko maos Fatihah, Qulhu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi, lanjut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ngantos malato kota lana bi wa'fu anna. Ngoten dah sami dah. Enten istighfar nggih. Enten la ilaha illallah, enten tasbih, enten takbir nopo to?
terus ditutup donga, ditambah Yasin barang lek boten selak kesusu nonton bal-balan. Tapi bila imamnya selak kesusu tanpa Yasin wis. Nggih. Bakdo niku terus dahar-dahar. Bakdo niku jagongan sekedap wangsul dibetani berkan. Ngoten niku nggih. Kok padha? Kesimpulan akhir, Ketua PBNU 2026 diprediksi kuat itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Naik karena persepsi bersih, kita, Kiai Pesantren, Jawa Timur ya, dan momentum isu KPK yang melemahkan incumbent. Kemudian Rois Am 2026, prediksi terkuat adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Figur kompromi dipercaya sepuh, tidak terimbas isu kuota haji. Validitas prediksinya adalah 70%. Masih bisa berubah tergantung hasil penyidikan KPK, konsolidasi PW dan PCNU, dan manuver politik jelang muktamar tahun depan. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhajir bisa muncul karena otoritas keilmuan, dihormati dan netral, cocok jadi figur kompromi Rois Am. Kemudian tokoh kompromi, pilihan aman, netral yang dipakai untuk meredam konflik internal, bukan karena elektabilitas publik yang tinggi. Demikian dari saya. Terima kasih.